mau maju atau tidak itu juga tergantung dari peran serta atau partisipasi rakyat. Bahkan dalam penegakan hukum pun juga membutuhkan partisipasi rakyat. Pembentukan hukum juga membutuhkan partisipasi rakyat. Aspirasinya itu sangat penting sebagai bahan masukan untuk pengambilan kebijakan negara. Istilahnya kebijakan publik. Nah, jika aspirasinya tidak didengar lagi, maka tentu rakyat akan mencari jalannya sendiri. Dan kemudian jangan salahkan kalau rakyat membalas dengan melakukan GTT, Gerakan Tutup Telinga. Assalamualaikum puan dan tuan. Anda berjumpa kembali dengan saya Profesor Suteki di channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Puan dan tuan dijamin tidak akan merugi mengikuti channel ini, maka jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar puan dan tuan? Anda bertemu kembali dengan saya Profesor Suteki di channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Tuan dan puan, kabar tentang aksi para santri yang menutup telinganya ketika antri vaksin menjadi viral. Menutup telinganya bukan tanpa alasan, diberitakan bahwa itu dilakukan karena di lokasi itu sedang diputar lagu barat. Pro kontra tentu hal ini sudah biasa ya, yang akan terjadi atau dan tengah terjadi di tengah kita dalam menyikapi sebuah peristiwa. Salah satu tokoh yakni Dias Hendro Priyono menyayangkan sikap yang dilakukan oleh para santri tersebut. Lalu Dias mengatakan, sementara itu kasihan, dari kecil sudah diberikan pendidikan yang salah. There is nothing wrong to have a bit of fun. Ini tulis Dias Hendro Priyono pada keterangan video yang diunggahnya dan dikutip sindonews.com pada Rabu 15 September 2021. Kemudian juga kita ketahui ada YouTuber Deddy Corbuzier juga berkomentar yang bernada miring gitu ya, hingga juga mendapatkan bulian balik. Dan juga ada beberapa lagi, ada Denny Siregar dan seterusnya. Namun ya sayang sekali hingga kini video yang beredar luas itu belum diketahui direkam di lokasi mana dan juga kapan tepatnya. Ya meskipun di dunia maya kita sudah sangat mengenal atau familiar dengan video tersebut yang diunggah di beberapa kanal. Ada yang menarik saudara sekalian atas peristiwa tersebut, yaitu rentetan peristiwa berikutnya, yaitu apa? Ya lebih tepatnya ada gerakan tutup telinga. Maka konten pada kali ini saya akan berikan titel Gerakan Tutup Telinga atau GTT. Inikah format baru aksi perlawanan rakyat? Diberitakan oleh suara.com pada tanggal 14 September 2021, ada sebuah video para santri menutup telinga tengah menghebohkan dunia maya. Tampak mereka tengah mengantri vaksin di sebuah ruangan, namun dengan kompak santri tersebut menutup telinga karena ada musik barat yang sedang diputar. Dalam video itu diperkirakan para santri masih duduk di bangku sekolah lanjutan. Ya dengan rapi mereka duduk di bangku yang telah dipersiapkan. Para santri kompak menunduk dan memegang telinga sambil menutupnya, ya, karena di lokasi tadi saya sebutkan sedang diputar musik barat. Nah sebenarnya persoalan mendengarkan musik, saudara sekalian, ajaran Islam juga mengenal bagaimana hukum mendengarkan musik atau lagu atau bunyi-bunyian. Itu saya kira sudah juga menjadi perbincangan di kalangan ulama. Memang terdapat perbedaan ya antara ulama yang satu dengan yang lain. Ulama juga berbeda pendapat ya, ada yang mengharamkan, ada sebagian ada juga yang memperbolehkannya. Dilansir di laman NU Online ya, Imam Al-Ghazali memiliki pandangan tersendiri terhadap musik. Pada prinsipnya Imam Al-Ghazali cenderung memperbolehkan Muslim mendengarkan musik.
lagu maupun juga nyanyian. Namun juga kita temukan ada beberapa ulama yang justru mengharamkan seni musik, seperti Imam Ibnu Al-Jauzi, kemudian juga ada Imam Qurtubi dan juga Imam Asy-Syaukani. Saudara sekalian, video yang sekarang juga mulai viral ya di grup-grup WA itu muncul dan terkesan nakal gitu ya. Karena di video itu ada gerakan menutup telinga. Namun bukan karena diperdengarkan lagu-lagu barat, ya, tetapi yang diperdengarkan di situ adalah pidato pemimpin negeri ini yang ada beberapa pihak yang menilai bahwa banyak yang pernyataan-pernyataannya yang kurang benar, tidak benar, mungkin juga kurang dapat ditepati dan seterusnya. Bahkan hingga BEM UI itu memberikan statement nakal, ya saya katakan nakal, tapi juga terkesan kreatif, yaitu dengan istilah the king of lip service. Ada di video itu yang tentang, maksudnya menutup telinga dibarengi dengan pidato seorang pemimpin yang kangen di demo, ya. Ada yang kisah tentang 11.000 triliun di kantongan. Yang kedua, saya ingin mengingatkan, uang tadi kan banyak sekali di luar. Ada sudah data di kantongan saya, data di Kementerian Keuangan ada. Di situ dihitung ada 11.000 triliun yang disimpan di luar. Di kantong saya beda lagi. Lebih banyak, karena memang sumbernya berbeda. Yang kedua, saya ingin mengingatkan, uang tadi kan banyak sekali di luar. Ada sudah data di kantongan saya, data di Kementerian Keuangan ada. Di situ dihitung ada 11.000 triliun yang disimpan di luar. Di kantong saya beda lagi, lebih banyak. Karena memang sumbernya berbeda. Sumbernya sumber internasional semuanya, tapi berbeda. Tidak apa-apa. Ada lagi aksi menutup telinga karena ada seorang netizen yang juga sedang berbicara tentang sumbangan 2 triliun Akiditio yang ternyata juga hoax. Nah, aksi tutup telinga ini menurut saya jangan kemudian dianggap sepele. Ini bisa dikatakan sebagai bentuk perlawanan. Ada kemungkinan ya, ini juga misalnya pernyataan dari pengurus MUI ya, saya juga dengar itu atau saya juga membacanya bahwa ketika ada permintaan untuk 3 periode dan seterusnya itu ya. Jadi apakah benar di sini rakyat itu sudah mulai istilahnya bosan, mungkin juga terkesan muak dan seterusnya dengan kata, frase, dan uraian kalimat dari tokoh dan pemimpinnya yang tidak kunjung merealisasikan janji-janji ataupun juga statement-statement baik sebelum menjabat atau setelah kemudian menjadi pemimpin di negeri ini. Nah, tampaknya saudara sekalian, trust atau istilahnya trust building gitu ya, itu tidak berjalan dan bahkan bisa dikatakan nyungsep ya, dengan tanda misalnya aksi tutup telinga terhadap pidato-pidato atau pernyataan-pernyataan tokoh-tokoh nasional kita ini. Mungkin saudara sekalian, Anda sebagian akan bertanya atau berkata juga bahwa itu kan cuma omongan atau yang melakukan aksi itu hanya segelintir orang dan mungkin cuma guyon. Tapi di negara demokrasi ini orang mungkin hanya bercanda atau mungkin juga hanya kecil ya, hanya subjek pribadi yang sedikit. Di negara demokrasi harus diperhitungkan. Jangan dianggap sepele, karena satu orang pun dia adalah pribadi yang diakui, yang diberikan hak-haknya untuk menyatakan pendapat, aspirasi, tuntutan. Itu harus diperhatikan. Kenapa begitu? Karena boleh jadi ia mewakili ribuan bahkan juga jutaan rasa dan pikiran penduduk yang ada di negeri kita ini. Anda
bisa bayangkan ya, jika tulisan mural ada aksi bentang poster itu sudah diabaikan, bahkan dilarang, bahkan terciduk, meskipun hanya sebentar ya, apa yang terjadi di Blitar kemudian terjadi di Solo belum lama ini, ada 10 mahasiswa yang diciduk karena membentangkan poster, tapi kemudian kita dengar juga sudah dilepas ya pada hari yang sama, tapi di sore hari. Tapi jelas itu menurut saya bentuk yang represif ya. Mestinya tidak perlu sampai diciduk dan kemudian dibawa ke Mapolres. Nah, ketika itu tadi sudah dilarang, kemudian bahkan terciduk tadi, maka tinggal satu lagi indera yang dapat dipakai untuk melakukan alat atau sebagai alat perlawanan, yaitu apa? Telinga. Ya, telinga. Telinga ditutup. Itu sebenarnya sudah merupakan bagian dari puncak perlawanan tubuh. Aksi tutup telinga bisa menjadi gerakan perlawanan terhadap pernyataan-pernyataan dan janji-janji para tokoh dan juga pemimpin di negeri ini. Jika sebelumnya sudah lazim ya, kita juga mendengar ada GTM. GTM juga apa? Gerakan tutup mulut. Dalam rangka apa? Mengapa orang melakukan gerakan tutup mulut? Kadang-kadang juga diarahkan demi SDM. Nah, SDM-nya itu adalah selamatkan diri masing-masing. Nah, kini kita sudah mendengar lazim lagi ya, selain GTM ada namanya GTT, gerakan tutup telinga. Nah, pertanyaan kita, mengapa rakyat melakukan GTT? Selain sebagai aksi perlawanan terhadap pernyataan dan juga janji-janji tokoh dan pemimpin di negeri ini, GTT dapat juga dikatakan sebagai aksi balasan karena suara-suara dan aspirasi rakyat selama ini tidak begitu didengarkan oleh pengambil kebijakan, terutama di suprastruktur ya. Itu kita lihat apakah itu DPR ya, MPR maupun sampai presiden. Nah, saat kita berjuang untuk bicara, tapi pemimpinnya justru menutup telinga, jadi dengan demikian kan tidak mau mendengar suara dan juga jeritan rakyatnya. Dan oleh karena itu kita juga bisa menengarai berapa banyak bukti dari tertutup atau menutupnya atau ditutupnya telinga para pemimpin negeri ini, dengan misalnya kita tahu ada berapa banyak kebijakan yang tidak menyertakan aspirasi rakyat, mendengarkan suara rakyat secara penuh. Baik dalam hal pembentukan hukum, nah misalnya kita lihat ada waktu revisi Undang-Undang KPK, kemudian ada lebih memuncak lagi pada pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law Cipta Kerja. Maupun dalam hal penegakan hukum yang terkesan, kita mendapatkan kesan itu dilakukan secara SSK. Kalau saya membuat istilah itu SSK, suka-suka kami. Lalu juga diskriminatif. Tidak patuh pada hukum yang seharusnya digunakan. Itu bukti-bukti yang bisa kita ajukan di situ. Nah, pertanyaan kita selanjutnya adalah apakah GTT yang kita sebutkan ini akan mengarah pada civil disobedience? Ya, sebuah pertanyaan tentu membutuhkan argumentasi ya. Kalau bisa mengatakan iya, bisa juga dikatakan tidak. Disobedience yang kita kenal itu seringkali dikatakan sebagai soft people power. Ya, soft people power artinya memang praktek yang dijalankan itu untuk people power jelas itu membutuhkan waktu, tenaga, biaya, dan juga mungkin akibatnya lebih dahsyat ya. Tapi ada juga gerakan namanya civil disobedience, yaitu istilah kasarnya adalah pembangkangan sipil. Apakah dalam hal pajak, kepatuhan hukum, dan seterusnya. Itu juga bisa membuat sebuah perubahan sebagai reaksi atas ketidakadilan dan juga ketidakbenaran. Nah, tapi dalam hal ini satu hal yang perlu saya tegaskan bahwa rakyat adalah pemegang kedaulatan. Indonesia mau maju atau tidak, itu juga tergantung dari peran serta atau partisipasi rakyat. Bahkan dalam penegakan hukum pun juga membutuhkan partisipasi rakyat. Pembentukan hukum juga membutuhkan partisipasi rakyat. Aspirasinya itu sangat penting sebagai bahan masukan apa? Untuk pengambilan kebijakan negara. Istilahnya kebijakan publik. Nah, jika aspirasinya tidak didengar lagi, maka tentu rakyat akan mencari jalannya sendiri. Dan kemudian jangan salahkan kalau rakyat membalas dengan melakukan GTT, gerakan tutup telinga.
Sebagai apa? Sebagai bentuk perlawanan terhadap ketidakbenaran dan ketidakadilan. Saudara sekalian, tadi sudah saya sampaikan bahwa meskipun mungkin terkesan ada kesan guyon, ya, ada hanya beberapa gelintir orang yang terekam dalam video yang kemudian beredar di WA itu, ya grup WA, saya kira ini jangan disepelekan. Berarti apa? Trust dari rakyat sudah ada indikasi menurun, dan jangan kemudian dibiarkan untuk semakin terjun bebas dan akan bisa membuat gerakan-gerakan yang tidak diinginkan. Tetaplah radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan persoalan gerakan tutup telinga para santri yang dikaitkan dengan rentetan peristiwa berikutnya, itu gerakan tutup telinga para netizen yang mendengarkan pidato-pidato ataupun juga pernyataan-pernyataan dari para netizen lain dan juga pemimpin atau tokoh di negeri ini yang dikatakan tidak terbukti kebenarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.